materi hari ini sebenarnya adalah mengoperasikan main generator pada sebuah kapal. Jadi tujuannya tentunya adalah menyiapkan kelistrikan yang ada di kapal. Karena perlu dipahami bahwa di kapal kalau tidak ada kelistrikan, maka secara otomatis keamanan kapal atau operasional kapal pasti tidak akan berjalan. Jadi yang paling penting, yang paling utama di kapal itu adalah masalah kelistrikan. Kali ini materi kita adalah tentang mengoperasikan main generator. Oleh karena itu, tugas kalian sebagai teknika kapal niaga adalah mengoperasikan semua peralatan yang ada di kamar mesin. Jadi yang pertama tentunya kita harus menyiapkan kelistrikannya. Dalam hal ini kita akan mengoperasikan main generator. Jadi posisi kapalmu sekarang ini berada pada posisi pot atau di pelabuhan. Jadi untuk sementara kelistrikan disupport dari pelabuhan. Jadi dimulai dari kalau di simulator ini kita mulai dari kelistrikannya disiapkan dulu dari pelabuhan. Jadi kapal belum ada kelistrikan, maka tentunya dibutuhkan kelistrikan dasarnya dulu. Jadi kelistrikan dasar diambil dari pelabuhan atau dari pot. Setelah ada kelistrikan di kapal, maka selanjutnya perlu menyiapkan sistem-sistem yang ada di kapal. Karena kita pahami bahwa di kapal itu banyak sekali sistem yang harus dioperasikan dan masing-masing sistem itu akan bekerja sama, saling berkaitan satu sistem dengan sistem yang lain. Jadi setelah kelistrikan ada masuk di kapal yang disupport dari pelabuhan tadi, maka tugas kita adalah menyiapkan sistem-sistem untuk menunjang operasinya kelistrikan di kapal. Jadi tentunya yang pertama adalah dimulai dari emergensinya, ya. Bisa kalian mulai dari emergensinya, emergensi generatornya kita siapkan, pastikan nanti emergensinya setelah kita matikan sumber kelistrikan dari pot atau dari pelabuhan itu, emergensinya otomatis hidup, ya. Jadi ada sistem kelistrikan yang harus kita siapkan. Nah, setelah emergensi hidup, berarti kita harus menyiapkan sistem-sistem untuk menyalakan main generator. Yang pertama untuk mengoperasikan main generator itu adalah masalah sistem pada pelumasan. Jadi penting pelumasan itu, di mana di dalam sistem pelumasan itu juga terdiri dari peralatan-peralatan bantu, yang mana peralatan-peralatan bantu itu akan mengoperasikan sistem pelumasan ini supaya bisa beroperasi. Yang selanjutnya sistem ini akan bekerja sama lagi dengan sistem yang lain. Dalam hal ini adalah bahan bakarnya. Kita siapkan bahan bakarnya atau sistem bahan bakarnya, yang mana di dalam sistem bahan bakar itu ada katup-katupnya, ada pompanya. Kemudian tentunya ada kelistrikannya untuk menyalakan pompanya tadi. Nah, kelistrikannya di sini tentu diambilkan tadi dari pelabuhan tadi, karena kita belum menghidupkan main generatornya. Jadi setelah sistem bahan bakar tadi dinyalakan, berarti dua sistem itu sudah siap dioperasikan. Maka berikutnya adalah mengoperasikan tombol-tombol kelistrikan terkhusus untuk mengoperasikan pada sistem pelumasan dan sistem bahan bakarnya. Jadi sistem apa saja yang harus disiapkan?
Yang pertama adalah sistem bahan bakar, ya, bahan bakar. Kemudian yang kedua adalah pelumasan, sistem pelumasan. Jadi di dalam sistem pelumasan, di dalam sistem bahan bakar itu ada peralatan-peralatan yang nantinya harus kalian siapkan. Jadi dimulai dari sistem pelumasan, ya, nanti silahkan dicek di sistem pelumasan itu, di situ ada sistem yang nantinya akan harus dioperasikan, yang di dalamnya itu ada peralatan-peralatan, ada katup-katupnya, ya, katup-katup. Kemudian di situ ada pompanya untuk mengalirkan bahan bakarnya. Setelah kelistrikannya disiapkan untuk dua sistem itu, berikutnya baru kita bisa menyiapkan untuk starting. Jadi kalau di kapal itu karena pada generator penggeraknya adalah mesin diesel, yang mana mesin diesel itu ukurannya biasanya besar, jadi nggak bisa menggunakan baterai atau menggunakan engkol, ya. Jadi tentunya membutuhkan kompresor atau udara bertekanan untuk membantu start pada mesin diesel pada main generatornya. Setelah dua sistem itu disiapkan, maka nanti akan dimulai untuk starting main generator. Jadi untuk startingnya menggunakan apa? Menggunakan kompresor bertekanan, ya. Jadi itu yang harus kita siapkan, dioperasikan. Setelah itu baru kita bisa mengoperasikan main generatornya. Jadi setelah kompresornya disiapkan atau sistem kompresor udara bertekanannya disiapkan, maka tentunya generatornya siap dinyalakan. Nah, setelah menyala, ya, berarti sistem pada generator itu dinyalakan. Kemudian maka perlu disiapkan untuk menghubungkan kelistrikan yang dihasilkan dari main generator tadi ke main switchboard atau papan hubung utama. Jadi setelah masuk ke papan hubung utama, maka kelistrikan yang ada di kapal itu tentunya sudah disupport oleh main generator. Baik, silakan dicek, ya. Mulai dari yang pertama adalah CPU. Ya, jadi untuk mengoperasikannya berarti kita harus ke CPU, ya. Pada CPU itu ada, kamu lihat, dimulai dari yang pertama ada sea water cooling system, berarti pendinginan air laut. Kamu lihat di situ ada diagramnya, ya, peralatan-peralatan yang ada di situ, ada pompanya. Ada berapa pompa di situ? Ada 3 pompa yang terpasang, yang dilambangkan dengan lingkaran dan segi 3. Ingat, sebelum mengoperasikan pompa, pastikan katup-katup dibuka. Kenapa? Karena fungsi pompa adalah mengalirkan fluida. Apabila tidak ada fluida yang mengalir, maka mengakibatkan kerusakan pada pompanya. Kemudian kamu lihat di bawahnya ada sistem low temperatur dan high temperatur fresh water cooling. Temperatur yang rendah dan tinggi, ya, pendinginannya. Kemudian ada fresh water generator system untuk membuat air tawar dari air laut. Kemudian ada nozzle cooling system. Kemudian ada loop oil system atau sistem pelumasan. Kemudian loop oil transfer system. Kemudian ada HFO dan MDO. HFO adalah heavy fuel oil transfer system atau minyak berat.
itu adalah untuk bahan bakarnya. Kemudian ada MDO, Marine Diesel Oil, ya, penggunanya tergantung pada saat nanti kapal bermanuver. Jadi apabila manuver maka kita akan banyak menggunakan di MDO-nya. Kemudian di situ ada Full Oil Supply System, ya. Kemudian apa? CPP, Engine Tube Lubricating Oil System, ya. Kemudian kamu lihat di Compressor Air System, ya. Di situ adalah apa? Kompresor yang digunakan untuk nanti untuk menyalakan baik pada main generator maupun main engine. Jadi untuk startingnya menggunakan kompresor bertekanan atau udara bertekanan. Kemudian kamu lihat di electric system, karena fokus kita adalah di kelistrikan. Ya, perhatikan di electric system, di situ ya ada 2 generator, ada 2 main generator. Itu yang tugas kalian adalah menyiapkan main generator itu. Kemudian di bawahnya itu adalah emergency generator. Jadi sekarang masih di support dari port atau di pelabuhan, makanya di emergensinya masih dalam kondisi off, termasuk main generatornya. Itu adalah menu-menu pada CPU. Jadi mengoperasikannya nanti di simulator adalah pada CPU-nya. Kemudian kamu lihat di MO, menu MO. Jadi MO itu ada tulisan LCP, Local Control Panel. Itu adalah, silakan dicoba diklik LCP. Nah, di situ ada Local Control Panel. Jadi panel yang digunakan untuk menghidupkan peralatan-peralatan di bagian tertentu. Ya, misalnya untuk pompa. Jadi kelistrikannya itu nanti dihidupkan melalui Local Control Panel. Ya, nanti silakan di remote untuk menghidupkan. Itu adalah posisi LCP, ya. Kemudian kalau di situ ada garis-garis putus, ya, diklik, nanti adalah gambar realnya di kapal secara 3 dimensi. Kamu bisa melihat posisi pompa-pompanya atau katup-katupnya, semuanya bisa dilihat seperti di aslinya di kapal. Itu untuk MO-nya. Kemudian berikutnya adalah pada main switchboard. Di situ ada CPU control console, kemudian ada main switchboard, ada emergency switchboard. Jadi kita, karena tugas kita adalah menghidupkan kelistrikan main generator, maka dimulai dari emergency-nya. Dari emergency generatornya kita siapkan, ya. Di situ ada emergency switchboard. Kemudian kalau yang di atasnya itu adalah main switchboard, itu adalah papan hubung utama. Yang pertama kamu bisa melihat di bastinya, ya, basti. Ada shore MCCB, itu adalah sambungan ke pelabuhan. Jadi sambungan listrikan ke pelabuhan itu pada posisi di basti, ya. Di situ ada shore MCCB. Nanti kalau di off-kan, maka secara otomatis listrik dari pelabuhan mati, kemudian emergensinya hidup. Setelah emergensinya hidup, maka selanjutnya adalah menyiapkan sistem main generatornya. Jadi sistem apa yang perlu disiapkan? Ada lubricating oil transfer system. Kemudian yang kedua adalah full oil supply system. Jadi 2 itu yang harus kalian siapkan untuk mengoperasikan main generator. Yang berikutnya adalah setelah 2-nya sistem itu disiapkan, maka berikutnya adalah untuk starting. Berarti kita harus menyiapkan kompresor air system. Ya, sebelum 3 itu dioperasikan, maka perlu dicek juga kelistrikan yang diambilkan tadi dari pelabuhan. Jadi pastikan kelistrikan tadi dari pelabuhan
dalam kondisi on, ya. Kemudian selanjutnya setelah disiapkan sistemnya baru di off-kan, maka mesinnya hidup, baru siapkan sistem untuk menyalakan main generator. Jadi di sini digambarkan bagaimana mensimulasikan proses menyalakan main generator di kapal dengan cara menyiapkan sistem-sistem yang ada step-stepnya yang harus dipahami. Sehingga nanti kalau di kapal taruna itu sudah paham. Kalau ada trouble di masalah pada sistem, contohnya tadi disebutkan ada pada pompanya misalnya. Kenapa pompanya tidak nyala? Ternyata ada bagian kelistrikan yang belum disiapkan terkhusus untuk pompa ini. Kemudian kenapa tidak ada bahan bakar yang masuk? Karena katupnya rupanya belum dibuka. Itu ada di simulator ini. Jadi semuanya akan terlihat secara nyata di dalam simulator ini bahwa sistem yang bekerja itu apabila ada trouble maka bisa ditemukan masalahnya di mana. Nah, akan seperti itu. Sehingga dengan mempelajari, dengan memahami tentang mengoperasikan dan prosedur mengoperasikan main generator ini, nanti siswa di kapal bisa menjalankan secara realnya di kapal nantinya. Karena di sini juga digambarkan secara 3 dimensinya bagaimana bentuk peralatan-peralatan terkhusus tentang kelistrikan ini digambarkan secara 3 dimensi di simulator ini.